wabarakatuh. Halo siswa-siswiku, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Bu Kuko di semester 2 ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang perubahan lingkungan. Tetap semangat belajar kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, bersikap toleran dalam keanekaragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Siswa mampu menganalisis dan menyajikan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang orang tuanya, saudaranya, atau tetangganya memiliki usaha sendiri? Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua hal, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri atau berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Ciri-cirinya memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha perseorangan adalah sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain kerajinan tangan yang berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan lain-lain. Sekarang berlanjut ke usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha milik negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. 1. Firma. Firma
adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling mengenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. 2. Persekutuan Komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Selanjutnya adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomiannya disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Macam-macam koperasi. 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah dikumpulkan dipinjamkan kepada anggotanya. 3. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu kepada anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, KUD, yaitu koperasi unit desa. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh, Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah beberapa keunikan desa. Desa apa sajakah itu dan apa keunikannya? Desa Tanganan terletak di Kecamatan Manis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tanganan merupakan salah satu desa tertua di Bali.
Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Kedua, desa Tronyan. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang biasa kita sebut dengan ngaben. Namun di desa Tronyan, jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa Penglipuran terletak di kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odala serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Selain Bali, ada juga daerah yang kaya tradisi, yaitu Yogyakarta. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jadilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Nah, demikian siswa-siswiku pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok, juga kebudayaan daerah Indonesia yang kaya akan budaya, dan tugas kita adalah melestarikannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.